Oke, selamat siang rekan-rekan. Selamat datang kembali di kelas Teologi Doa dan Difusi. Setelah minggu yang lalu, kita berbicara tentang difusi kepada kerahiman ilahi yang mungkin di beberapa paroki menjadi difusi besar, terutama pada Ekaristi minggu kemarin ya, rekan-rekan. Jadi kalian punya pengalaman yang dekat dengan difusi kerahiman ilahi, dan mungkin kita juga bisa melihat hal-hal yang kita boleh membantu ya, agar difusi ini tidak hanya dikenal terutama oleh generasi keluarga dan bahkan usia mereka seringkali sudah lansia ya, yang menghidupi difusi kerahiman ilahi. Kita berharap bahwa orang-orang muda terutama dengan macam-macam promosi terhadap difusi ini, mereka akan punya kedekatan. Minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan membicarakan difusi kepada Bunda Maria. Ada banyak difusi kepada Bunda Maria. Dokumen yang saya berikan kepada kalian terutama berbicara tentang Rosario. Nah, setelah saya baca-baca dokumen itu memang tentang difusi kepada Bunda Maria tidak dibahas secara sangat holistik ya, teman-teman, kemungkinan karena ada, kita sebut aja sebagai krisis Rosario. Nanti kita akan bicara apa itu krisis Rosario. Nah, mari kita mulai dengan membuka pandangan kita bahwa ada sesuatu yang istimewa dari sosok Bunda Maria. Nah, sayangnya kadang-kadang dalam beberapa diskusi ya, mungkin juga di antara orang Katolik sendiri, kita jatuh dalam, kita sebut aja ya, debat yang agak apologetik terkait dengan Maria, berikut difusi-difusi yang terkait dengannya. Maka saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan salah satu keindahan terhadap sosok Bunda Maria dalam Mary boy, one day walk on water. Mary boy, save our sons and daughters. Did you know? Oke, lagu Mary Did You Know? Maria, apakah kamu telah mengetahui? Titik, 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 titik. Saya kira ini lahir dari pengalaman ketika orang hendak mempertemukan antara Yesus dan Maria, bahwa Maria sampai pada pengenalan akan Yesus itu berangsur-angsur ya, dan ini saya kira selaras dengan yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Maria ini ketika mengatakan fiat kepada malaikat yang diutus oleh Allah, dia tidak berangkat dari semua hal itu jelas. Banyak hal yang masih gelap, tetapi Maria adalah sosok yang pemberani, dan oleh karena itu Paus Fransiskus terutama ketika memandang Maria selama masa pandemi, beliau memandang Maria sebagai influencer pengharapan. Juga dalam beberapa kesempatan yang lain, Maria dipandang sebagai bunda evangelisasi, dan tentu ada banyak gelar ya, barangkali juga yang lebih personal yang disematkan kepada Maria, dan terutama ini kita temukan dalam diri para difusan ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita mulai aja dari Roland. Oke, Roland, ini musikus kita juga. Ya, saya melihat. Ya, Romo. Sini berisik, Romo ya. Aku maju, Romo. Ya. Oke, Romo. Gimana, Romo? Kamu punya devosi kepada Maria, kepada Rosario? Halo, Roland? Gimana, Romo? Bisa diulang, Romo? Apakah kamu punya devosi kepada Maria, secara khusus pada Rosario? Kalau untuk saat ini Romo jujur belum sih. Untuk saat ini belum, tapi dulu sempat, Romo.
Oke. Jadi Roland pernah, tetapi kemudian jeda ya. Ya, untuk penghalusan ya Roland ya. Biar teman-teman kamu tidak menuduh kamu ya. Jadi Roland ambil break dulu ya dari devosi ini. Oke, yang membuat kamu break apa sih Roland kalau kita boleh tahu? Karena di dalam dokumen juga disebutkan ya, ketika tidak ada lagi kreativitas ya untuk macam-macam kegiatan yang terkait dengan Bunda Maria, barangkali Rosario bisa dialami sebagai yang membosankan juga ya. Ketika tidak ada kreativitas lagi. Nah, apakah Roland mengalami situasi yang serupa? Ya kurang lebih begitu Romo. Oke, jadi ada semacam kita sebut aja ya kejenuhan tertentu sehingga Mas Roland ya ambil take a break ya, ambil sabbatical ya dari devosi ini. Oke, kita ke Papua, Mbak Echa ya. Punya devosi kepada Rosario atau kepada Bunda Maria secara umum, Mbak Echa? Halo, Mbak Echa? Ya, Romo. Oke, apakah pertanyaan saya kamu dengar jelas? Jelas, Romo. Oke, sekarang jawabannya kalau gitu. Kalau untuk devosi kepada Bunda Maria ya mungkin itu baik itu doa Rosario maupun Katena Legionis itu apa ya? Dulu itu pas SMP itu tiap hari rajin banget. Ya, Karena ada ini juga kan. ikut Legio Maria ya. Tapi kalau setelah sekarang ya Romo. Tapi setelah sekarang pas kuliah itu ini sih apa namanya? Doa tapi nggak tiap hari, palingan dalam seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Pas maunya aja sih pas doa. Oke, kadang-kadang ada salah paham ya di antara umat Katolik. Mereka bilang doa Rosario itu untuk orang-orang Katolik yang sederhana, yang nggak sekolah bahkan ya. Nah, ini salah paham yang harus kita luruskan ya, bahwa doa Rosario termasuk nanti juga macam-macam devosi itu bukan eksklusif ya, orang-orang Katolik yang apalagi dipandang kurang terdidik ya, sehingga nanti kalian yang terdidik ini mulai meninggalkan praktek-praktek kesalehan yang hidup di antara umat ya. Dan terutama nanti cara kita memandang devosi-devosi itu agar kita tidak buru-buru ya, judgmental ya. Judgmental itu buru-buru langsung memberi penilaian, ini salah, ini benar, ini tidak sesuai dengan dokumen gereja yang kami pelajari di kuliah, dan seterusnya ya. Jangan terburu-buru ke arah situ ya. Dan nanti kita akan memberikan kesempatan kepada kalian, teman-teman. Proyek UAS kalian adalah kalian pergi ke Gua Maria. Lalu ngobrol dengan para devosan yang ada di sana ya. Yang ditanyai jangan teman satu kelas yang lagi berdoa di sana ya, tapi umat yang lagi berdoa di sana. Saya tahu kalian senang sekali ngobrol dengan teman-temanmu ya, teman-teman. Tapi jangan tanya pada teman kamu sendiri, nanti hasilnya jelek biasanya penelitiannya ya. Karena kalian terlalu banyak baca buku ya. Nah, kita tidak ingin risetnya itu terutama dari pustaka, meskipun nanti tetap kita butuhkan ya, teman-teman. Jadi dokumen yang sedang kalian baca hari ini adalah dokumen yang akan kita gunakan untuk kita sebut aja ya kerangka berpikirnya atau referensi agar kita lebih tajam ya melihat fenomena yang kita lihat di Gua Maria. Tapi yang paling penting adalah ngobrol dengan para devosan yang ada di sana.
Nah, karena penelitiannya adalah kualitatif, bukan kuantitatif, ya. Mumpung kalian lagi dapat kuliah ini toh, ya. Tidak perlu wawancara banyak-banyak. Ya. Wawancaranya berapa orang Romo kalau nggak banyak-banyak ya? Kalau satu itu kebangetan ya. Kalau 3 orang bolehlah, itu sudah saya bilang banyak ya di dalam penelitian kualitatif. Jadi agar kita dapat nuansa yang lebih beragam ya. Kalau 1 orang nanti cuma 1 sudut saja. Kita sekurang-kurangnya dapat beberapa perspektif ya, yang nanti menguatkan atau kontras dan seterusnya ya. Wah, banyak sekali ya kalian di kampus ya. Lalu lalang ya, melalui frame-nya Mbak Maria YS dan Mbak Heni ya. Wah, ini memberi panorama yang kalian banyak lalu lalang di kampus. Kalian nyari apa sih di kampus? Ya, Romo tanya lagi internet dong Romo. Lalu temen ya. Oke, itu. Jadi Mbak Eca juga mungkin mengalami seperti Mas Roland ya. Kalau Mbak Eca lebih frekuensinya yang agak lebih berkurang ya. Nah, sementara di kalangan umat devosi kepada Maria ini sangat kuat, terutama nampak sekali ya. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan Mei dan bulan Oktober adalah 2 bulan yang sangat didedikasikan untuk Bunda Maria. Maka teman-teman ke Gua Marianya jangan bulan April ya. Nanti aja kalau sudah bulan Mei. Dan kapan kesananya tergantung ya waktunya. Ada beberapa tempat Bunda Maria yang bagus dikunjungi kalau waktu malam. Karena kita akan bertemu dengan para devosan yang serius. Tidak sekedar para turis rohani ya. Para turis rohani itu ya berdoa 5 menit, lalu foto-foto ya di tempat yang instagramable, lalu pulang ya. Nah, kamu nggak akan dapat banyak dari para turis rohani ini ya. Nah, yang kalian akan ajak bicara terutama adalah mereka yang punya devosi. Maka nanti bisa ditanya ya. Saya kira di Metopen kalian sudah diajari untuk melakukan penelitian kecil-kecilan. Jadi terutama kita mencari devosan yang memang punya devosi terhadap Bunda Maria. Jadi tidak berkunjung ke situ karena tempatnya hits ya. Nah, ini anak muda banget ya, yang kadang-kadang mengunjungi sebuah tempat bukan karena tempat itu punya arti tertentu, tapi karena hits saja ya. Nah, bukan devosan seperti itu yang kita cari. Tetapi yang barangkali mereka punya rutinitas untuk datang ke Gua Maria manapun, tetapi mungkin mereka memilih Gua Maria tertentu, di mana mereka bisa menemukan berjumpa dengan Bunda Maria di situ ya. Oke, Mbak Teresia Kegie, ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan devosi kepada Bunda Maria, secara khusus pada Rosario? Ya, Romo. Ya. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya kalau devosi kepada Bunda Maria itu, menurut pengalaman saya pribadi ya, Romo, apa yang diminta itu dijawab. Itu sih. Oke. Jadi permohonannya dijawab. Oke, ini juga pengalaman rohani ya. Apalagi Mbak Teresia Kegie yang mau ditambahkan? Oh ya, apa namanya, melalui doa Rosario itu memang sebenarnya apa ya, doa Rosario itu kayak dipandang sebagai berdoa kepada Bunda Maria kan. Tetapi sebenarnya dari setiap peristiwa yang apa di dalamnya itu kan sebenarnya yang diceritakan itu Tuhan Yesus sendiri sih, Romo, di dalamnya. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya yang lebih personal nih, Mbak Teresia Kegie ya. Pernah mencintai 2 orang, Mbak? Pada saat yang bersamaan? Mbak Teresia, jangan lari ya dari pertanyaan ini. Pernah mencintai 2 orang pada saat yang bersamaan, Mbak?
Enggak, Romo. Oh, enggak ya. Jadi mencintainya satu-satu ya. Pertanyaan saya untuk Mbak Teresia. Mungkin nggak sih kita mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan kita memberikan perhatian pada orang lain? Ya. Pertanyaannya gampang ya, Mbak Teresia. Jawabnya jangan susah-susah ya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Romo, mungkin enggak ya, Romo. Mungkin Karena enggak. kita Karena harus setia apa, Mbak kepada Teresia? salah satu. Wah, mengapa enggak, Mbak Teresia? Harus setia, Romo. Karena harusnya setia ya. Kalau mencintai satu orang ya jangan mencintai yang lain ya. Gitu ya Mbak Teresia. Oke. Kita tanya para cowok dulu ya. Mas Danang. Pertanyaannya sama sih Danang. Mungkinkah kita mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pada orang lain? Mungkin Romo. Mungkin ya. Wah, ini kamu teman saya ini. Mungkin, Romo. Mengapa mungkin Mas Danang? Mencintai, kita kan juga bisa mencintai sesama juga, Romo. Berarti kan cinta kita juga dibagi-bagi pada sesama, gitu, Romo. Oke, jadi menurut Mas Danang mungkin ya kita mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pada orang lain ya. Mbak Renata Gasi, gimana Mbak? Mungkin atau tidak? Di-unmute dulu ya Mbak Renata. Gimana Romo? Iya, pertanyaannya seperti yang ada di ruang chat, Mbak Renata. Mungkinkah kita mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan kita memberikan perhatian pada orang lain? Mungkin Romo. Kan Mungkin. iya, karena Agak ragu-ragu gitu, Mbak. ya Romo mungkin karena kita hidupkan dengan orang lain, otomatis kita harus juga memberi perhatian kita kepada orang lain, tidak hanya satu pihak, tapi pada pihak-pihak yang lain juga. Gitu sih, Romo. Oke. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah TikTok ya tentang seorang yang berpacaran dan kayaknya mau masuk mall ya. Bareng pacarnya ya, pacarnya kayaknya cinta banget sih sama cowok itu ya karena dipegang terus ya cowoknya. Nah TikToknya itu menariknya adalah terjadi pada adegan di pintu mall ya, dari arah yang berlawanan ada seorang cewek yang sedang keluar dan mereka ketemu di pintu ya. Dan sebagai cowok yang baik, seperti Romo Andalas juga baik ya, cowok itu akhirnya membukakan pintu kepada cewek itu ya. Dan tentu dong ceweknya mengucapkan terima kasih ya. Dan ketika ceweknya bilang terima kasih ya, cowoknya juga responsif ya, menjawab sama-sama. Ya, tanpa perasaan apapun ya. Tapi malah yang baper adalah cewek yang memegangin cowoknya itu ya. Dia langsung dengan suara yang agak sengak, agak sengit. Sama-sama. Ya. Dan kemudian cowoknya, ini kan soal kecil ya. Akhirnya cowoknya dan ceweknya jalan lagi ya. Saking cintanya disuapinlah ceweknya itu ya di salah satu food court
Dan lagi-lagi ketika disuapin, ceweknya bilang, sama-sama. Dan kemudian diajak ke tempat lain ya. Dan lagi-lagi referen ceweknya kok masih sama ya. Sama-sama. Gila, ternyata mbak-mbaknya yang sudah keluar dari pintu mal itu masih dibawa ke sana kemari ya. Oleh ceweknya ya, padahal oleh cowoknya udah dilupain. Saya kan sekarang sudah sama kamu ya. Tapi lagi-lagi sama-sama. Tambah fales ya suara ceweknya ya. Nah, kok kayaknya tidak mungkin ya kita itu mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pada orang lain. Memang cewek kayak gitu ya, Mbak Soklin ya. Gimana Mbak Selviana Soklin? Mungkinkah kita mencintai seseorang dan bisa memberikan perhatian yang setara kepada orang lain? Sama-sama. Kayaknya bisa sih, Mas. Bisa. Mengapa bisa, Mbak Selviana? Pernah punya pengalaman seperti itu? Enggak sih. Oh, iya. Cuman kalau misalnya kalau sekedar perhatian kan kita bisa kasih ke siapa aja ya, bisa juga lebih dari 2 orang. Cuman kalau perhatiannya itu dalam tanda kutip kayak yang tadi pasangan kayak pacaran gitu, mungkin kayak bisa dibilang selingkuhan gitu ya. Kalau misalnya kalau pacaran nih, kalau dalam pacaran. Cuman kalau dalam hidup bersama, perhatian itu menurut aku juga bisa diberikan lebih dari untuk 2 orang gitu sih, Romo. Oke, jadi menurut Mbak Selviana Soklin, cowoknya ini calon peselingkuh ya. Jadi sejak awal harus diingatkan sama-sama ya. Kalau kamu dolan ke Solo ya, kalau kamu cari kata selingkuh, peselingkuh itu enggak ada ya guys. Tapi orang Solo itu punya istilah yang lebih keren ya. Dia adalah garangan ya. Garangan itu seperti musang ya. Jadi cowok itu nggak boleh dilepas sedikit ya, karena begitu dilepas sedikit sudah langsung menebar pesona kemana-mana ya. Oke, sebelum Mbak Heni tertawa terbahak-bahak dari tadi, Mbak ikutan jawab Mbak Heni. Mungkinkah kita mencintai seseorang dan pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pada orang lain? Mbak Heni? Mungkin Romo. Mungkin, yakin, mungkin. Ya, yakin. Nggak akan bilang sama-sama. Apa yang membuat mungkin, Mbak Heni? Gimana ya Romo? Kalau misalnya kita mencintai seseorang itu, ya kita itu mencintainya. Tapi kalau misalnya menaruh perhatian itu kan nggak selamanya itu cinta nggak sih, Mo? Oke, wah ini pertanyaan untuk saya ya. Saya cinta kamu sih, Mbak. Dan memberikan perhatian pada teman-teman sekelas ya. Oke. Nah, jangan diharap ini guyonan aja ya, teman-teman. Tapi ini sebuah persoalan yang saya kira teman-teman sudah menemukan jawaban. Apakah sentralitas pada Bunda Maria dalam devosi menjadikan kita kurang kristosentris? Nah, kira-kira pertanyaan inilah yang coba diangkat di dalam dokumen yang ada pada tangan kalian. Jadi, sebagian umat Katolik dan di dalam dokumen ini ada semacam keraguan ya, bahwa devosi yang besar kepada Bunda Maria itu menjadikan kita kurang kristosentris. Nah, nanti silahkan kalian di kelas Kristologi ya, bertanya pada Romo Ruki, terutama dari segi Kristologi dan Mariologi ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, diiringi hujan yang rintik-rintik, yang tambah deras ya, kita justru mau melihat kemungkinan. Apakah menurutmu devosi kepada Maria itu ancaman terhadap devosi kepada Yesus?
Mbak Mela dan Mbak Rianita? Ya. Silahkan. Karena nada di dalam dokumen ini sayangnya ya, teman-teman, menurut saya, mungkin salah ya, nadanya agak apologetik. Halo Romo, apakah suaranya terdengar? Suaranya terdengar, Mbak. Gambarnya juga jelas ya. Iya Romo, sentralitas pada Bunda Maria dalam devosi, apakah menjadikan kita kurang kristosentris? Kalau menurut pendapat saya sih, Mo, tidak mengurangi rasa cinta kita pada Tuhan. Justru bersama Bunda Maria, kita berdoa agar lebih dekat lagi sama Tuhan. Jawaban simpelnya kayak gitu, Romo. Dari saya. Oke, alih-alih menjauhkan kita pada Tuhan, Romo devosi pada Maria itu malah menopang dong cinta kita pada Tuhan. Kembali pada sama-sama. Ya, bukankah cowok yang membukakan pintu itu malah menunjukkan cinta yang besar pada pacarnya ya? Kok malah ditanggapi sama-sama ya? Kalau saya sih seneng sih punya cowok kayak gitu ya. Bisa bukain pintu buat perempuan lain. Kalau sama perempuan asing aja bukain pintu, apalagi pada pacarnya ya, pasti lebih dong. Tapi masa tanggapannya sama-sama asem ya. Oke, Mbak Rianita, gimana? Sama-sama. Silahkan Mbak Rianita. Oh, pertanyaannya kayak Mela tadi ya, Romo? Pertanyaannya sama ya. Apakah Ya, menurut mau saya memberikan jawaban yang sama? jawaban saya sama kayak Mela sih, Romo. Itu nggak mengurangi rasa cinta kepada Kristus sih. Karena setiap saya berdoa itu pasti saya juga selalu menyertakan Bunda Maria gitu, Romo. Oke, sekarang kita tarik sedikit ya ke kelas yang agak liturgi ya, Mbak Rianita ya, untuk ngecek jawaban kamu ya, konsistensi jawaban kamu. Ini Mbak Maria Rianita, kalau kamu ke gereja Santo Antonius Kota Baru, kadang-kadang kita melihat ya, ada lansia yang datang jauh sebelum Ekaristi mulai. Kadang-kadang setengah jam, bahkan 1 jam sudah datang, dan mereka berdoa rosario. Setelah Ekaristi mulai, tangan ibu atau bapak lansia itu kok rosarionya masih jalan ya, dipegangi ya, dan tidak berhenti padahal Ekaristi sudah mulai loh. Nah, pertanyaannya untuk Mbak Rianita ya, bapak atau ibu lansia itu menurut Mbak Rianita benar atau salah sih dalam berliturgi? Kok dalam misa masih pegang-pegang rosario, bahkan rosarionya masih maju terus? Gimana tuh, Mbak? Kenapa? Ya kenapa? Ya, gimana tuh Mbak kalau ada kayak gitu? Kamu sebagai orang yang tahu bahwa Ekaristi itu mesti kristosentris, terganggu nggak sih kalau melihat ada simbah-simbah, kakek nenek yang selama Ekaristi itu masih memegang rosario ya, dan rosarinya itu butir-butirnya masih jalan terus tuh? Gimana tuh Mbak? Halo, Romo. Ya. Menurut saya bingung sih, Romo, karena saya melihat di Kota Baru itu termasuk bude saya sendiri kan suster. Nah, sebelum misa juga saya dikenalin. Hah? Belum dikenalin? Oh, Romo mau kenalan? Sama. Enggak. Bude saya itu suster. Nah, sebelum misa itu juga berdoa rosario dulu. Nah, tapi setelah misa mulai, nah itu udah nggak megang rosario lagi sih, Romo. Oke, kalau kasusnya itu sih gampang banget ya. Iya. Saya kasih kasus yang lebih sulit lah untuk anak pendidikan ya. Ini lebih sulit daripada anak-anak teologi ya.
Yaitu setelah misa mulai ya, pada saat Ekaristi sudah berlangsung, kok rosarionya masih dipegang, nggak dimasukkan dalam dompet, dan butir-butir rosarionya masih jalan tuh. Kira-kira salah nggak tuh praktek? Menurut saya salah, Romo. Salah. Mengapa Mbak salah? Karena itu sudah mulai Ekaristi, Romo. Itu sudah mulai Ekaristi ya. Ya. Jadi menurut Mbak Rianita, tidak mungkin ya mencintai Yesus pada saat yang bersamaan memberikan perhatian pada Maria. Mbak Rianita? Gimana Mbak? Lagi pasang headset, Romo. Memberikan perhatian pada Yesus dan mencintai Maria. Tapi kok dalam Ekaristi sikapnya jadi berbeda kayak gitu, Mbak? Ya. Boleh ulang pertanyaannya nggak, Romo? Speakernya melak. Boleh diulang ya. Pertanyaannya adalah, pada saat Ekaristi berlangsung, saya melihat ada beberapa lansia yang masih memegang rosario. Dan butir-butir rosarionya itu pindah tempat ya, semakin maju. Tidak hanya dipegang-pegang saja ya. Nah, secara liturgi atau secara difusi, benar nggak sih? Salah juga, Romo. Salah juga ya. Iya, Romo. Karena salahnya karena apa, Mbak? Karena fokusnya terbagi terus mendua, Romo. Oke, fokusnya terbagi mendua seperti cowok tadi ya. Iya, Romo. Cintanya pada cewek yang memegang tangannya mestinya nggak usah bukain pintu segala ya buat cewek lain ya, cowok gatel. Mulai mendua itu mulai dengan membukakan pintu pada gadis lain ya. Mulai selingkuh itu mulai hal-hal kecil, Romo. Ya kayak gitu, bukain pintu buat cewek lain, dan ketika cewek lain bilang terima kasih, jawabannya dimanis-maniskan, Romo. Sama-sama. Itu gaya garangan ya, gaya cowok peselingkuh. Ya. Oke, Mbak Rianita, sekarang kamu boleh mencari temanmu di ruang Zoom ya. Kira-kira setuju nggak sih dengan pendapatnya Mbak Rianita? Nggak perlu manggil suster ya, Mbak Rianita ya. Biarkan suster istirahat siang ya. Maksudnya suster yang saudaranya Mbak Rianita ya. Yuk. Siapa yang Mbak Rianita pengen agar bergabung dengan kita? Halo, Romo, saya milih Nova. Silakan. Milih siapa? Nova, Romo. Oke. Siap. Kamu tadi siapa yang disebut? Nama depannya N ya kelihatannya. Nova. Mbak Nova? Ya, Romo. Yuk, gimana Mbak? Setuju dengan pendapatnya Mbak Rianita? Setuju, Mo. Oke, mengapa setuju Mbak? Ya, karena itu tadi katanya fokusnya dibagi-bagi. Oke, nggak bisa ya Mbak, kita itu fokus pada beberapa orang gitu? Kalau saya enggak bisa, Mo. Misalnya kamu lagi kuliah dengan saya, lalu jawab WA, buka YouTube, kayak gitu, bisa nggak sih Mbak kamu? Bisa, Mo. Bisa saja. Mendua kamu ya?
Selingkuh sama saya di kelas ini. Enggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Saya asik-asik aja. Karena saya tuh percaya kok kalian itu generasi multitasking ya. Kita bisa melakukan beberapa hal pada waktu bersamaan tanpa kehilangan satu fokus apapun ya. Tapi Mbak Priska kelihatannya saya goda dengan pertanyaan saya akhirnya jatuh dalam godaan ya. Saya suka nyambi juga Romo waktu kuliah ya. Oke. Rekan-rekan, mari kita lihat selain devosi kepada Bunda Maria terutama di beberapa negara ya, salah satunya adalah Filipina. Ada devosi yang sangat besar juga. Salah satunya kepada Black Nazarene, kepada Yesus hitam. Berapa? 6 juta orang devosi sejauh 7 kilometer dan waktu kira-kira antara 16 jam sampai 22 pagi-pagi setengah 5 sampai kira-kira jam 8 sampai jam 10. Semua pengen menyentuh replika dari Yesus yang memanggul salib. Seberapa antusias mereka? Rebutan ya. Ini di kota besar Filipina ya, Manila, ibu kotanya. Nah, teman-teman, kalau kalian melihat ada anduk-anduk ini adalah anduk-anduknya peziarah. Dan oleh para petugas, anduk-anduk ini diusap-usapkan pada salib Yesus dan dikembalikan pada pelempar anduk. Gumaling yung sakit na Doanya terjawab, penyakitnya disembuhkan. Feeling ko, ito yung bubo ng buhay ko at ng buong taon ko. Pag hindi ako nakakahawak ng lubid at nakakasakta. Devosi ini menyempurnakan hidup. Kalau saya nggak ikut devosi ini, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Oke, kita langsung skip aja pada bagian Philippines, there's a procession that lasts for almost 24 hours. bahkan hampir seharian ya berakhirnya. Every year, over 6 million devotees join Lebih dari 6 juta malah. And the passion over the opportunity to touch the image sometimes results in Tujuannya adalah bisa sampai menyentuh replika dari patung Yesus. Every view of Jesus Christ carrying a cross is taken out of the Quiapo Church for a procession along the street of Manila. The procession is known locally as the Tres La Shore, which literally means to move from one place to another. It usually takes around 18 to 22 hours for the devotees to symbolize Christ's walk to Calvary. They also Bahkan para parade their own devosannya image of the berjalan Black kaki Nazarene during the procession. agar semakin Now, menyerupai some talk Yesus about why this yang has gone. memanggul Many salib, believe that it got its darker color after it was burned. membawa replika yang Black sama Nazarene was never white dalam to begin devosi with. ini. That's according to a Filipino priest who studied the statue's origin and found that the wood used for the statue had always been dark. Now, back to the procession. If you decide to take part in this religious event, this is what you're in for. Devotees Gila, itu muscle their banget way ya, through the devosan. gallery, Mereka ingin menyentuh grants prayers, patung and help Yesus. to those in need. It's impossible for everyone to get near, let alone touch the Nazarene. This is what these towels are for. Devotees throw these towels to the volunteer and throw it back to you. If you don't have a towel, you can buy one from the vendors, along with shirts and other items. One interesting scene during the procession is the staging of Berata, or Padungaw. This Mary, after Christ was sentenced to die on the cross. The procession is only one part of the religious celebration devoted to the Black Nazarene. Days before the procession, devotees line up for Ini the yang Maharis, kita saksikan or juga di They kiss Semana the image Santa, of Black Parantuka. Nazarenes, believing their prayers will be Ada granted. Why do penghormatan Filipino devotees Yesus or juga wipe the pada black image Maria. of Jesus Christ every January 9? Because they are fulfilling their yearly panata, or vow of sacrifice, to be as one with the hardship of Jesus as he carried the cross. Critics say that the million-strong procession borders on idolatry. It means devotion, in faith, in what they believe.
Nah, lagi-lagi ya, teman-teman, agar kita nanti tidak langsung memberikan penilaian ya. Wah, tahayul para devosan ini ya. Percaya tapi juga nggak segitunya kali. Nah, kita perlu menahan diri ya. Safety ng pamilya Ini ko. salah satu devosan. Makagraduate para at least magkaroon ng decenteng trabaho. Dia bicara bahwa devosi ini memberikan berkat untuk dirinya, keluarganya, dan juga pekerjaan. In a 6-kilometer procession, millions walking barefoot under the sun for hours, in streets crowded with believers scrambling to get close to the courage. May umakyat na deboto sa akin kumapit sa liig dito. So, dan untuk alasan itu dia berpartisipasi sebagai orang yang ikut memanggul salib Yesus hitam. JM says it's part of the sacrifice. Like many sebagai bagian devotees, dari pengorbanan Kristus. Image can cure illnesses. Ini juga kesaksian devosan yang lain, bahwa dengan devosi ini dia merasakan penyembuhan pada tubuhnya. Despite the procession causing injuries and even deaths in the past, it continues to draw millions of believers annually. But what's with this feverish devotion? While many believe in its miraculous powers and graces, this intense devotion may be associated with the country's social problems. Ateneo de Manila University Professor Mark Calano studied the Filipinos' devotion to the Black Nazarene. He says, for millions of urban poor devotees, the image of the Nazareno standing up or carrying the cross is a sign of hope. Many of our Filipino brethren, jadi teman-teman, poin yang penting dari Mark Calano ini adalah to something that can basically be a source of ada kebutuhan dari sisi devosan yang ketemu dengan devosi ini. Jadi sesuatu mempertemukan mereka sehingga mereka punya devosi yang sangat besar ya, baik kepada Black Nazarene, Yesus hitam, juga kepada Maria. Will again be filled with millions of Nazarene devotees like JM joining the Translacion. Their every step, every sweat are filled with hope, thankfulness on what their puon could bring them. Caroline Bonkin, Sian Pulpits. Maka mungkin rekan-rekan, devosi ini ya termasuk tempat devosi bagi sebagian itu mungkin tempat tertentu dipandang lebih cocok oleh mereka ya. Tidak selalu ya tempat yang besar, tempat yang akbar, tempat yang indah itu cocok untuk semua devosan. Barangkali mereka lebih merasa mungkin Gua Maria yang lebih kecil, tetapi mereka merasa bahwa di tempat itu mereka dijawab permohonan-permohonannya, barangkali itu menjadi tempat yang lebih favorit ya untuk mereka. Maka nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol juga dengan para devosan itu ya. Apakah ini tempat satu-satunya mereka datang atau ke tempat lain, dan apakah masing-masing tempat devosi itu punya arti yang sama untuk para devosan ya, karena itu yang harus kalian tanyakan ya kepada para devosan. Nah, kira-kira jadi tugas itu nanti akan menjadi tugas UAS kalian ya, teman-teman. Minimal berapa? 950 kata. Maksimal berapa? 1000 kata. Jadi kurang lebih bedanya cuma 50 kata ya. Itu berarti mungkin beberapa kalimat saja. Nah, apa yang sebenarnya kita mau dari tugas ini, teman-teman? Ada jutaan orang Katolik yang berdevosi kepada Maria. Dan kita ingin membantu para devosan ini untuk semakin mendalami devosi, dan kita mau menyediakan ya renungan yang bisa mereka gunakan ya selama mereka berdevosi ya. Apalagi kita tahu bahwa mereka berdevosi itu tidak 5-10 menit ya. Kalau devosinya cuma segitu itu turis rohani ya. Mereka biasanya spend enough time ya. Mereka mengalokasikan waktu yang seringkali panjang ya, bahkan beberapa harus perjalanan juga, dan seringkali ada waktu-waktu kosong ya yang kita bisa membantu mereka untuk
semakin mendalami difusi ini, maka dalam bingkai itu, maka bentuknya akan lebih ke renungan daripada paper akademik. Jadi jangan membayangkan tulisan ini diserahkan pada Romo Andalas ya. Karena kalian akan sulit untuk memuaskan saya ya. Satu karena saya dosen, yang kedua karena saya penulis ya. Nah, itu ekspertis ganda yang membuat kalian itu sulit untuk membuat saya gampang terpuaskan oleh paper-paper kalian ya. Tetapi saya ingin paper kalian ini terutama diarahkan kepada mereka yang punya difusi pada Maria. Merekalah pembacamu ya, terutama. Nah, sebelum sampai kepada mereka sebagai pembaca, saya yang akan mewakili para difusan itu sebagai pembaca ya. Jadi silahkan kalian melihat, mungkin ini juga sesuatu yang terkait dengan hidup kalian. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya dari apa yang kalian juga memiliki difusi dengan para difusan yang lain ya. Nah, jadi nanti silahkan terutama setelah kalian membaca paper yang dari Paus Yohanes Paulus II tentang difusi kepada Rosario Maria, kalau ada tema yang menarik di situ silahkan kalian ambil ya, entah satu paragraf atau beberapa baris dari situ ya, sebagai gagasan awal. Tetapi nanti ketika kalian sudah sampai ke lapangan, yang kerangka pikir itu harus ditaruh di belakang kepala kita ya. Jangan digunakan untuk buru-buru mengadili ketika mereka sharing, mereka berbagi kisah iman, keyakinan mereka akan difusi ya. Itu harus kalian menahan diri ya. Baru ketika nanti kalian selesai dari tempat riset dan kalian mengolah data itu, baru kita dialogkan antara pengalaman yang kita temukan dalam dialog dengan para devosan dengan teks yang ada pada kita ya. Gimana mereka ketemu? Apakah saling memperkaya? Nah, itulah tugas kalian ya sebagai penulis ya untuk menghubungkan dokumen dengan pengalaman para devosan. Nah, tentu selain surat dari Paus Yohanes Paulus II tentang Rosario kepada Bunda Maria, ada beberapa dokumen lain ya, terutama dari Paus Fransiskus. Ada beberapa dokumen tentang Bunda Maria, nanti boleh kalian gunakan juga ya sebagai referensi. Oke, saya memberikan keterangan itu dulu saja. Apakah ada pertanyaan? Agar nanti kalian kurang lebih ke lapangan itu dengan gagasan yang kurang lebih jelas. Ya. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, sambil nunggu kalian kalau ada pertanyaan ya. Sekali lagi teman-teman, terutama saya selalu terpesona ya, terutama oleh para seniman musik karena kreativitas mereka ya menciptakan lagu-lagu yang memiliki nuansa yang istimewa ya terhadap Bunda Maria. Salah satunya adalah ini. Saya karena yang versi original dia liriknya di ini adalah Journey Maria ubah menjadi lagu. Holy Father, you have and chosen me now to carry your son. Baik lagu yang persis dalam Maria. Apa sih yang sebenarnya Maria rasakan? Apakah dia punya struggle dengan perutusannya? By the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together. Be forever. Mengeksplorasi kekhawatiran Maria, keraguan-keraguan Maria, ketidakyakinan Maria. Light in my darkness, pour over me your holiness.
agar Allah menjadi dian pada hidupnya yang terasa gelap. Breath of heaven. Do you wonder if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your hand. Help me be strong. Help me be. Help me. Help me gather heaven. Hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. In my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Oke, rekan-rekan, salah satu dosa institusi pendidikan ya, termasuk pendidikan adalah kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh umat. Kita create sesuatu yang tidak dibutuhkan umat. Dan tahun ini kampus kita akan merayakan Dies Natalis yang sangat istimewa ya dari segi usia. Mungkin kalian juga sudah mulai diajak ikut jadi panitia mungkin ya. Saya mau mengajak kalian untuk mari kita mencoba mendekatkan diri dengan umat. Kita melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ya. Dalam bingkai ini tugas kalian kira-kira nanti akan kita jadikan ya salah satu kado kecil untuk prodi kita yang akan Dies Natalis. Ya, jadi kita akan menerbitkan tulisan kalian sejauh tulisan kalian punya kelayakan ya untuk diterbitkan. Jadi be prepare for it ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumbangsih kita sebagai prodi yang mengerjakan teologi pastoral, teologi kontekstual ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin dekat dengan umat dengan karya-karya yang bisa kita lakukan ya, dari dialog dengan umat, belajar dari mereka dan kemudian mengartikulasikannya secara lebih akademik ya dari sisi universitas. Kira-kira itu yang kita bayangkan dengan tugas ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau Belum ada, Romo. Oke, kalau belum ada ya selamat menyambut Lebaran ya. Dan kalau ada orang yang bilang terima kasih, silakan jawab sama-sama ya, selembut mungkin ya, dan tidak seasem seperti sama-sama dan sejenisnya. Terima kasih teman-teman, selamat ketemu lagi setelah Lebaran. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Terima kasih Romo, sama-sama. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Romo, selamat siang. Sama-sama.